Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita Matius 8 ke Matius pasal 9. Masih cerita bagaimana setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Dalam Matius pasal 8 ayat 34 dan Matius pasal 9 ayat 1. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia di kotanya sendiri. Jadi di sini diceritakan setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat, dan kemudian roh jahat itu minta untuk masuk pada babi-babi, dan kawanan babi itu lompat ke danau Galilea sehingga akhirnya mati semua sampai lemas. Dan seluruh orang di kota itu yang tadinya ketakutan karena orang jahat ini masih mengganggu kota itu, dan ketika Yesus sudah membebaskan anak ini sehingga kota itu menjadi aman, lalu orang-orang ini mau keluar dan kemudian mulai mendesak Yesus untuk keluar dari daerah Gadara. Satu pelajaran bahwa kita harus terus belajar. Jangan sampai kita yang sudah menerima begitu banyak mujizat, kita sudah menerima banyak kebaikan Tuhan, kita ikut menolak Yesus karena kita kehilangan sesuatu yang kita miliki. Seperti orang-orang Gadara ini. Orang Gadara ini menolak Yesus padahal mereka lihat mujizat. Orang yang kesurupan ini bebas. Orang yang kesurupan ini tidak lagi ganggu kotanya. Tapi karena dia kehilangan babi-babi, akhirnya orang ini mendesak Yesus untuk keluar dari kota itu. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak pernah lagi datang kembali ke daerah Gadara sampai hari ini. Membuktikan satu gambaran di mana ketika Yesus ditolak, dia tidak bisa tinggal lama-lama di sana. Satu gambaran juga di mana ketika kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, jangan sampai kita pun ikut menolak Tuhan karena kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita belajar dari cerita Ayub. Masalah yang kita hadapi dengan masa COVID-19 ini gak sebanding dengan masalah yang dihadapi oleh Ayub. Ayub adalah orang terkaya di zamannya. Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Ayub adalah orang yang keluarga yang cukup besar di zaman itu, dengan anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi siapa yang menyangka dalam satu malam, 1 kali 24 jam, iblis datang dalam bentuk force major, bencana alam sama seperti kita alami. Ini force major COVID-19, di mana gempa bumi terjadi sehingga akhirnya 10 anak Ayub harus masuk di dalam perut bumi dan mereka semua mati ditelan oleh lumpur. 10 anak Ayub mati. 1 kali 24 jam yang sama, iblis mengambil kesehatan Ayub sehingga borok di mana-mana. Dan baunya sangat menyengat dan orang gak bisa lagi berdekatan dengan Ayub. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris mengambil semua aset dan harta benda Ayub. Sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Kita tahu secara ilmu psikologis ketika seseorang kehilangan keuangannya, maka titik stres dari 0 sampai 60%. Yang kedua, ketika seseorang kehilangan kesehatannya, titik stresnya itu dari 0 sampai 80%. Yang ketiga, ketika seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stresnya itu dari 0 sampai 100%. Ayub bukan cuma kehilangan harta benda. Ayub bukan cuma kehilangan kesehatan, tapi Ayub kehilangan 10 anak kandungnya semua. Kalau Anda jadi Ayub, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan semua orang yang kau cintai, pasti kita udah gak ada Tuhan. Pasti kita menolak dia, pasti kita tinggalkan dia. Dan saya beritahu, Yesus tidak bisa tinggal lama-lama di tempat di mana dia tidak diterima. Sungguh mengerikan ketika kita hidup tanpa Tuhan. Langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi. Yang kita lakukan adalah belajar dari Ayub untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dia kemudian mulai menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, belajar menerima keadaan sekalipun sulit untuk dimengerti. Yang menarik ketika Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Amazing, Tuhan menggantikan keadaannya 2 kali lipat. Lebih banyak hartanya, lebih baik kesehatannya, bahkan anaknya pun diganti. Jauh lebih ganteng yang laki-laki dan jauh lebih cantik dari yang perempuan. Membuktikan di sini ketika kita tidak menolak Yesus,
maka dia akan mengubah keadaan kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pelajaran yang berharga yang kedua kita dapatkan dari sini adalah jangan kecewa ketika kita banyak berbuat baik, kita pun ditolak. Jangan kecewa ketika kita ditolak sekalipun kita sudah banyak berbuat baik. Ingat Yesus yang luar biasa baik, luar biasa benar, luar biasa Tuhan. Korban segala-galanya untuk manusia, tapi dia sendiri ditolak. Kalau Yesus yang super hero saja bisa ditolak, pasti ada kemungkinan chance untuk kita pun banyak berbuat baik, bisa-bisa kita pun ditolak. Tapi belajar untuk kita jangan kecewa. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka pintu yang lain nih. Tuhan akan perbesar kapasitas, Tuhan akan perluas range area kita. Sama Yesus ditolak dari Gadara, tapi Yesus akhirnya melayani di kota-kota lain. Bukan cuma melayani dari Galilea, akhirnya melayani ke Yeriko, dia melayani di Yerusalem, dia melayani ke Betania, dia melayani daerah-daerah lainnya. Saya teringat ketika kita mulai menolong daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Karena daerah itu ada daerah yang kering, daerah yang pendidikannya sangat-sangat membutuhkan. Ketika kita mulai bantu daerah itu dengan 35 anak-anak, kita mulai kerjasama dengan satu orang hamba Tuhan di sana. Dan kemudian kita mulai berkembang, menjangkau bukan cuma 30 anak, sampai bahkan ratusan anak, 800 anak. Sampai kemudian dana yang kami harus transfer lumayan besar kepada orang ini. Dan kita akhirnya mulai putuskan untuk tidak lagi transfer semuanya ke rekening hamba Tuhan ini. Kita mulai salurkan juga langsung ke guru-guru. Kita langsung belanjakan ke toko-toko supplier sembako. Sehingga akhirnya hamba Tuhan ini mulai rasa tidak nyaman. Karena income-nya tidak lagi sebesar yang lalu. Ketika kami mengetahui memang ada penyunatan. Di mana gaji guru-guru yang harusnya terima full jadi terima tidak full. Kita mulai akhirnya cut, tapi gaji dia tetap sama. Kita bayar dia penuh, tapi kita nggak lagi transfer semuanya lewat orang ini. Orang ini berkata, kalau kamu nggak transfer lewat saya semuanya, kita nggak bisa bekerja sama. Dan tidak ada orang atau yayasan manapun yang bisa bergerak di daerah ini tanpa melalui saya. Padahal kita udah tolong hamba Tuhan ini, dari hamba Tuhan satu desa, kemudian satu kelurahan, satu kecamatan, dan kemudian dia diangkat cukup baik oleh sinodenya. Dan anak-anaknya pun ditolong di daerah itu, masyarakatnya mulai punya pendapat yang lebih baik, anak-anaknya juga mulai pada baik semua, pada bisa bahasa Inggris, mereka mulai gemuk-gemuk dari yang kurus-kurus. Dan kemudian dia berkata, kalau enggak melalui kami, kamu gak bisa melayani di daerah ini. Dan saya bilang, saya gak bisa kalau kamu masih tetap pakai cara yang lama. Masih pakai old normal. Kita harus pakai new normal. Dan kemudian akhirnya dia menghalangi kami. Dia lempar sekolah kami dengan batu. Kemudian orang-orang yang mendukung kami mulai dihasutnya. Kemudian mereka mulai menutup pintu dan sebagainya. Kami ditolak padahal kami punya tujuan untuk baik menolong masyarakat di sana. Tapi kami ditolak. Dia burukin nama kami, nama yayasan dan sebagainya. Apakah kami kecewa? No. Yang menarik adalah Tuhan membuka pintu ke daerah sekelilingnya. Daerah bahkan yang lebih jauh lagi. Tuhan pertemukan orang-orang yang lebih baik lagi. Sehingga kerajaan Tuhan, sehingga begitu banyak anak-anak yang bisa lebih ditolong lagi. Bahkan kami ketemu dengan mitra-mitra yang bisa lebih dipercaya lagi. Satu gambaran bahwa mungkin kita udah banyak menabur kebaikan bagi keluarga, bagi teman, mungkin bagi orang atau bagi satu daerah. Dan kita mungkin ditolak, kita mungkin disakiti. Yang saya kasih tahu, jangan berhenti berbuat baik. Tuhan akan buka pintu ke tempat yang jauh lebih baik dan membutuhkan. Sama seperti Yesus, ditutup di satu tempat ini, dibuka di tempat lain. Hal yang sama kita akan alami. Dan Tuhan akan pasti terus memberkati dan mempercayai kita perkara-perkara yang lebih besar. Saya berdoa agar kita semua belajar untuk tidak meninggalkan Yesus. Yang kedua, kita tidak kecewa ketika kita banyak berbuat baik. Live a better life.
Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.